Jadi setiap ilmu ini dia mesti tahu dia punya maslahat dia, hasil daripada feedback dia lah. Apa? Feedback dia. Boleh juga feedback dia. Dan kekuatan dia punya dalil dia. Nah, cantik Imam Ghazali. Dia mengatakan wathaqatu ad-dalil wa quwwatuhu. Jadi dia seakan-akan mengatakan jalur informasi dan kandungan informasi. Jadi Imam Ghazali pakar dalam bidang hadis. Siapa yang mengatakan tak pakar? Secara teori lah. Kalau kita nak bandingkan Imam Bukhari, memang dia, kan? Tapi pada akhir hayatnya dia membaca telaqi Sahih Bukhari. Dan kita hadis sehingga Al-Imam Az-Zahid mengatakan kalau seandainya Allah berikan peluang Imam Ghazali, maka akan kalahkan semua dalam bidang hadis. Tapi cukup dia sudah baca Bukhari. Dan meskipun dia sudah baca Al-Bukhari, dia tidak mengatakan bahawa apa yang aku telah tulis dalam Ihya Ulumuddin adalah wajib di-delete. Tak mengatakan demikian. Macam istibar. Masih lagi diiktibarkan. Tak mengatakan demikian. Bahkan semua gagasan dia dalam semua kitab yang mukhtasar, kalau orang insyaAllah itu bersin saja, jangan takut. Kan kopi. Semua gagasan dia, kita yang kecil, dimatakan kembali kepada buku yang saya tulis Ihya Ulumuddin. Itu saya sudah insyaAllah. Ini berkat kopi yang dibikin ini. Ada lagi nak? Ada tuh. Mandi tadi. Saya sedikit mandi. 24 jangan mandi terus. Tak boleh juga tuh. Jumpa tadi dengan Ustaz Masturah. Dia negatif sudah kan? Tak ada positif. 2 kali cek. Sedang peluk. Tak ada corona insyaAllah. Tak ada. Cukup cantik. Jadi katanya nak mengatakan fa inna ilmal hisabi asyrafu. Sesungguhnya ilmu hitungan itu, ilmu matematik, ada lebih mulia. Ditengok dalilnya, kemas, jalur informasi dia, kemas, dan kekuatan dalil itu sendiri, kandungan informasi. Wa quwwatiha wa quwwatid dalil. Cantik sungguh dia punya bahasa. Wa idza nusibal hisabu ila tibbi, bila mana kita nisbahkan ilmu hisab itu, matematik, kepada ilmu kedokteran, kana tibbu asyrafa bi'tibari thamaratihi, maka tib itu, ilmu kedokteran, lebih mulia daripada ilmu matematik mengikut mulianya hasil kajiannya. Orang yang tahu perubatan, kalau sakit perut ini kan bagus, ini itu lebih utama, itu dia meyakinkan bagi dia. Tapi nak menghitung, sakit perut lagi menghitung 1 tambah 1 kan, perut sedangkan orang boleh belajar cukup 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ya, kali-kalinya lagi. Tapi kedokteran sekarang nak belajar kedokteran mesti juga pandai matematik. Kalau tak, macam mana hitung tepat-tepat. Ilmu hisab merupakan wasilah untuk ilmu tib. Jadi dengan demikian ilmu tib juga lebih mulia. Mengikut dia punya feedback dia, hasil dia. Mengikut dia punya feedback dia. Wal hisabu asyrafa bi'tibari adillatihi. Ilmu hisab lebih mulia kalau mengikut dalil dia. Sebab disebutkan mengenai hisab. Lita'lamu adad as-sinin wal hisab. Ada kan? Atib ada tak? Ada kan kata? Bahkan dokter yang dikirim oleh Raja Mesir kepada Rasulullah SAW
Ditolak. Hamba saya ya Nabi. Sebab umat Islam bila mana dia ikut peraturan Islam tak perlu dokter. Nah, saya dimatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Itu merupakan kaidah kesehatan. Nahnu qaumun, anak saya pandai dia cakap. Nahnu qaumun, kami ini kaum la na'kulu hatta naju. Tak makan kecuali kita terasa lapar. Wa idza akalna la nashba. Bila mana kita makan kita tidak kenyang. Nah, Allah maafkan kita. Nah. Tapi kalau terpaksa kita nak makan banyak-banyak, lebih daripada yang kita maui. Apalagi istri kita hari itu masak yang sedap, taruh dia masalah dia bikin kebab apa segala. Tak makan. Kata Rasulullah, fa in kana la budda fa'ilan. Kalau terpaksa dia nak lebihkan makanan dia, fa thuluthun li ta'amihi. Dia mesti sepertiga untuk makanan dia. Wa thuluthun li syarabihi. Minuman dia. Wa thuluthun li nafasih. Dan sepertiga untuk pernapasan dia supaya dia dapat mengolah makanan dan minuman itu dengan baik untuk kesehatan dia. Kalau tak ada tempat ruang untuk nak mengolah, macam mana kira-kira? Hanya pergi pergi hospital pula. Di pam, akhirnya keluar di pam, tak boleh proses. Di pam pula, hanya mendatangkan penyakit. Kalau sangat-sangat kita ni sedak sangat. Hanya ustaz-ustaz pun hamil 7 bulan. Nah, kenapa dia tak boleh kontrol? Tak nampak. Nah. Kan masalah tu. Wa mulahawatu as-samarati aula, memperhatikan feedback hasil daripada ilmu itu lebih utama. Apa keutamaan dia? Apa masalah dia kalau kita belajar ni? Apa yang bermunafat bagi kita? Munafatnya begini, kita belajar. Nah, saya sekarang nak pakar berdagang. Saya nak kaya. Nak kaya. Malah itu. Yang anu. Takkan saya nak jadi pedagang, saya pergi belajar ke perubatan. Larilah, ya kan? Nak pandai menghitung. Nah, nanti orang tipu kita. Mesti pandai menghitung. Nah. Akhirnya zakat kita hilang belaka. Kenapa? Umat Islam tak pandai menghitung. Nah. Walidzalika kana at-tibbu ashraf takhmini. Makanya itu ilmu kedokteran itu lebih mulia. Meskipun kebanyakan pembahasan perubatan itu di zaman Imam Ghazali, bitakhmini adalah dimulai dengan andaian-andaian. Mau gini, coba sini, tes ini, tes ini. Sakit buruk kan? Coba sikit. Zanjabil ke? Apa segala. Ada angin, kasih zanjabil, kasih halbah, ikan. Jadi ditakhminkan. Berapa banyak dokter yang membunuh orang, ya kan? Salah memberikan obat. Oh, mau gini obatnya, ambil ini, tes. Saya ada dokter di Mesir, dia pakar perubatan batin, jantung, terutama jantung. Tapi orang pakai semua. Namanya Profesor Dr. Ibrahim As-Sujaini. Lama aku tinggal, masih hafal lagi nama dia. Pasal saya pernah terhalang kencing saya, dia yang masukkan pam saya. Saya tak lupa dia. Namanya Ibrahim As-Sujaini. Kota saya kenal daripada tahun 1982. Asal Mesir. Oh, Profesor As-Sujaini. Datang ke rumah dulu. Saya tinggal ke Mesir 1999. Nah, tak boleh dengar, tak boleh lupa nama dia. Soalnya dia yang pam saya. Dia kalau vitamin. Jadi kalau keluar daripada dia 2 plastik besar habis tu. Makan ini, disuruh kita sehat. Sebab kalau tak bermunafat ini, yang ini ada apa? Kelemahannya Allah. Banyak orang pergi semua. Tapi habis piti kita ya, kita. Dia kata Imam Ghazali, kebanyakan takhmin. Andainya saja. Mau tak berempat ambil ini. Sampai dokter mengatakan, orang mengadu. Saya makan ubat ini dokter, saya tambah sakit lah, buah pindah saya. Kaedahnya katanya, ada dengan dokter cakap, kaedahnya
semua obat yang kau ambil, kalau terasa tak sesuai, tinggalkan terus. Mudah aja. Berarti dia tahmin juga, ya kan? Yang dokter jangan marah sama anak dengar gitu. Anda dengar daripada pakar perobatan. Orang mengadu, orang masih itu mengadu. Anda dengarlah. Saya dokter, kalau ini saya terasa sakit, tempat sakit. Kaedahnya, semua obat yang kau makan, bila mana tak sesuai, tinggalkan terus. Ya kan? jadi yang di kedokteran jangan marahlah sama saya. Jangan marah sama saya. Imam Ghazali kata gitu. Meskipun dia punya feedback dia lebih mulia dia tengok daripada feedback dia, tapi kebanyakan keputusan teori kedokteran adalah andaian saja. Itu bukan cerita saya hanya jelaskan Ihyanuddin. Ya kan? Nama sama Imam Ghazali. Wa bihadza, berdasarkan ini, yatabayyanu anna asyrafal ulumi, bahwa ilmu yang paling mulia, al-ilmu billahi, adalah ilmu untuk mengenal yang lebih mulia, azza wa jal. Imam Ghazali tahu belaka, ilmu kedokteran dia tahu. Di zaman dia dibekaji belaka. Wa malaikatihi, mengetahui malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Apalagi Imam, wal ilmu bit tariqil muwassil ila hadhil ulum, dan mengetahui semua ilmu yang semua, dan mengetahui sarana ilmu, segala sarana untuk mengetahui ilmu-ilmu semua ni tentang apa sarana dia. Kita nak belajar Al-Quran, supaya bacaan kita bagus, mesti belajar nahwu saraf. Nah, istinbat mesti usul fikih, kaidah fikih mesti. Itu jadi mulialah. Jadi mulialah. Kita ajarkan sini, tapi dengan budak-budak. Sudah subuh, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, isya kita khaskan untuk Ihyanuddin, untuk setakat ni. Fa iyyaka, hati-hatilah. Wa an targhaba illa fihi, jangan mencari ilmu, menghendaki ilmu, mencari maksudnya kecuali ilmu ini menghantar kepada Allah. Ini yang utama. Kalau kita tak ada waktu, umur kita tak panjang, yang mana satu? Kedokteran kau wala ilmu akhirat, ambillah akhirat. Itu kita nak menghadap sana. Wa an tahrisa illa alaihi, maksudnya wa alla tahrisa illa alaihi. Jangan sungguh-sungguh memukuskan perhatian kamu kecuali dengan ilmu akhirat. Itu yang menyelamatkan kita. InsyaAllah kita akan sambung kita punya pelajaran, sebab ini masuk al-wazifatut tasi'ah. Itulah yang dapat disampaikan, insyaAllah. Terima kasih banyak. Tak banyak juga orang datang. Alhamdulillah. Hari ini berapa ya? 22 Safarkah? Oh, 23. Hari ini 22, sebab 21 ya tulis, tapi 22 dah. Pasal malam dah kan?